Antologi Pembacaan Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang-orang yang menaati Tuhan dengan hati yang benar pasti akan dijadikan milik Tuhan. Pekerjaan Roh Kudus berubah dari hari ke hari, naik ke tingkat yang lebih tinggi di setiap tahap. Penyingkapan esok hari akan lebih tinggi daripada penyingkapan hari ini, tahap demi tahap menanjak ke tingkat yang lebih tinggi. Begitulah pekerjaan yang Tuhan lakukan untuk menyempurnakan manusia. Jika manusia tidak bisa mengikuti, kapan saja dia bisa tertinggal. Jika manusia tidak memiliki hati yang taat, dia tidak bisa mengikuti sampai akhir. Zaman sebelumnya telah berlalu, zaman ini zaman yang baru. Di zaman baru, pekerjaan yang baru harus dilakukan. Terutama di zaman terakhir ini, saat manusia akan disempurnakan, Tuhan akan melakukan pekerjaan baru dengan lebih cepat. Oleh karena itu, tanpa ketaatan dalam hatinya, manusia akan merasa sulit untuk mengikuti gerak langkah Tuhan. Tuhan tidak perlu mematuhi peraturan apapun. Ia juga tidak menganggap suatu tahap dalam pekerjaannya sebagai sesuatu yang tak berubah. Sebaliknya, pekerjaan yang ia lakukan selalu lebih baru dan semakin tinggi. Pekerjaannya menjadi semakin praktis di setiap tahap, semakin sejalan dengan kebutuhan manusia yang sebenarnya. Baru setelah manusia mengalami pekerjaan seperti ini, dia bisa mencapai perubahan terakhir dari wataknya. Pengetahuan manusia tentang kehidupan mencapai tingkat yang semakin tinggi. Begitu pula pekerjaan Tuhan mencapai tingkat yang semakin tinggi. Hanya dengan cara inilah manusia dapat disempurnakan dan cocok untuk dipakai Tuhan. Tuhan bekerja dengan cara ini di satu sisi untuk menentang dan membalikkan gagasan-gagasan manusia, dan di sisi lain untuk membawa manusia ke dalam kondisi yang lebih tinggi dan lebih realistis, ke dalam alam kepercayaan tertinggi kepada Tuhan, supaya pada akhirnya kehendak Tuhan dapat dilaksanakan. Semua orang yang memiliki sifat tidak taat dan sengaja menentang akan ditinggalkan dalam tahap pekerjaan Tuhan yang melesat maju sangat cepat ini. Hanya orang yang bersedia taat dan rela merendahkan diri yang bisa maju terus sampai ke ujung jalan. Dalam pekerjaan ini, engkau semua harus mempelajari cara menundukkan diri dan cara mengesampingkan gagasan-gagasanmu. Engkau harus berhati-hati dalam setiap langkah yang kau ambil. Jika engkau tidak berhati-hati, engkau pasti akan menjadi orang yang ditolak Roh Kudus, orang yang mengganggu Tuhan dalam pekerjaannya. Sebelum pelaksanaan tahap pekerjaan ini, aturan-aturan dan hukum zaman dahulu yang dibuat manusia begitu banyak sampai-sampai manusia terhanyut dan akibatnya menjadi sombong dan lupa diri. Semua ini menjadi rintangan yang menghalangi manusia dalam menerima pekerjaan Tuhan yang baru. Rintangan-rintangan ini menjadi musuh bagi manusia untuk dapat mengenal Tuhan. Jika manusia tidak memiliki ketaatan dalam hatinya, tidak pula memiliki kerinduan akan kebenaran, ia akan berada dalam bahaya. Jika engkau hanya menerima pekerjaan dan perkataan yang sederhana,
dan tidak dapat menerima pekerjaan atau perkataan dengan tingkat yang lebih dalam, engkau adalah orang yang mempertahankan cara-cara lama dan tidak bisa mengikuti laju pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan yang dilakukan Tuhan berbeda-beda dari masa ke masa. Jika engkau sangat taat di satu tahap, tetapi di tahap berikutnya engkau hanya sedikit taat atau bahkan tidak taat sama sekali, Tuhan akan meninggalkanmu. Jika engkau mengikuti laju Tuhan ketika Ia menanjak menapaki tahap ini, engkau harus terus mengikuti saat Tuhan menapaki tahap berikutnya. Hanya dengan demikian, engkau menjadi orang yang taat kepada Roh Kudus. Karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus terus berada dalam ketaatanmu. Janganlah engkau hanya taat bila engkau suka dan tidak taat bila engkau tidak suka. Ketaatan semacam ini tidak bisa mendapat perkenanan Tuhan. Jika engkau tidak dapat mengikuti pekerjaan baru yang aku bersekutu dan terus berpegang pada perkataan-perkataan sebelumnya, bagaimana bisa ada kemajuan dalam hidupmu? Pekerjaan Tuhan bertujuan untuk menyokongmu melalui firman-Nya. Jika engkau taat dan menerima perkataannya, Roh Kudus pasti akan bekerja di dalam dirimu. Roh Kudus bekerja dengan cara persis seperti yang aku katakan. Lakukanlah seperti yang aku katakan, dan Roh Kudus akan segera bekerja di dalam dirimu. Aku melepaskan terang yang baru supaya engkau dapat melihatnya dan membawamu ke dalam terang yang sekarang ini. Jika engkau berjalan ke dalam terang ini, Roh Kudus akan segera bekerja di dalam dirimu. Beberapa orang mungkin keras kepala dan berkata, "Aku pokoknya tidak mau melakukan yang kau katakan." Kalau begitu, aku beritahu kepadamu bahwa engkau sekarang sudah sampai di ujung jalan, engkau kering dan tidak punya kehidupan lagi. Jadi, untuk dapat mengalami perubahan pada watakmu, yang terpenting adalah mengikuti terang yang sekarang. Roh Kudus bukan hanya bekerja dalam diri orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan, tetapi terlebih lagi di gereja. Ia dapat bekerja dalam diri siapa saja. Ia mungkin bekerja di dalam dirimu sekarang, dan setelah engkau mengalaminya, berikutnya mungkin ia bekerja dalam diri orang lain. Cepat-cepatlah mengikuti. Semakin dekat engkau mengikuti terang yang sekarang, semakin dewasa dan bertumbuh hidupmu. Tak peduli manusia seperti apa seseorang, selama Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, ia pasti akan mengikuti. Ambil pengalamannya menjadi pengalamanmu sendiri, maka engkau akan menerima perkara-perkara yang lebih tinggi. Dengan begitu, engkau akan bertumbuh lebih cepat. Inilah jalan penyempurnaan manusia dan jalan yang harus dilalui agar kehidupan bertumbuh. Jalan untuk disempurnakan dicapai melalui ketaatanmu pada pekerjaan Roh Kudus. Engkau tidak tahu melalui orang seperti apa Tuhan ingin bekerja menyempurnakanmu. Engkau juga tidak tahu melalui orang, kejadian, atau perkara apa Ia akan memampukanmu untuk masuk ke dalam bilik kepunyaannya dan mendapatkan pemahaman. Jika engkau dapat berjalan di atas jalur yang benar ini, berarti ada harapan besar bagimu untuk disempurnakan Tuhan. Jika engkau tidak dapat melakukannya, berarti masa depanmu suram dan tanpa terang.
Begitu engkau ada di jalur yang benar, engkau akan mendapat penyingkapan dalam segala hal. Apapun yang disingkapkan Roh Kudus kepada orang lain, apabila engkau kemudian menjadikan pengetahuan mereka sebagai pengalaman yang engkau alami sendiri, pengalaman ini akan menjadi bagian hidupmu dan engkau akan bisa membekali orang lain berdasarkan pengalaman ini. Mereka yang membekali orang lain dengan mengulangi kata-kata seperti burung beo belum pernah mengalami apa-apa. Melalui pencerahan dan penerangan yang diterima orang lain, engkau harus belajar untuk menemukan cara melakukannya sebelum engkau bisa mulai berbicara berdasarkan pengalaman nyata dan pengetahuanmu sendiri. Cara ini akan membawa manfaat yang lebih besar pada hidupmu sendiri. Engkau harus mengalami dengan cara seperti ini, mematuhi segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Engkau harus mencari kehendak Tuhan dalam segala hal dan mempelajari hikmah dalam segala sesuatu agar hidupmu dapat menjadi dewasa dan bertumbuh. Pengalaman nyata seperti inilah yang akan membuatmu mengalami kemajuan paling cepat. Roh Kudus mencerahkanmu melalui pengalaman nyatamu dan menyempurnakanmu melalui imanmu. Apakah engkau benar-benar ingin disempurnakan? Jika engkau benar-benar ingin disempurnakan Tuhan, engkau akan memiliki kegigihan untuk mengesampingkan dagingmu dan akan sanggup melaksanakan firman Tuhan dan tidak akan menjadi pasif atau lemah. Engkau akan bisa menaati semua yang berasal dari Tuhan, dan semua tindakanmu, entah dilakukan di depan umum atau di tempat tertutup, akan layak bagi Tuhan. Jika engkau seorang yang jujur dan melakukan kebenaran dalam segala sesuatu, engkau akan disempurnakan. Orang-orang penipu itu yang bertindak begini di depan orang lain dan bertindak lain lagi di belakang mereka, tidak ingin disempurnakan. Mereka semua anak-anak kedurhakaan dan kebinasaan. Mereka bukanlah milik Tuhan, melainkan milik iblis. Mereka bukanlah jenis manusia yang dipilih Tuhan. Jika tindakan-tindakan dan perilakumu tidak layak di hadapan Tuhan, atau tidak bisa dipandang oleh Roh Tuhan, hal ini membuktikan bahwa ada yang salah denganmu. Hanya jika engkau menerima penghakiman dan hajaran Tuhan, serta memandang penting perubahan watakmu, engkau akan bisa berada di jalur untuk disempurnakan. Jika engkau benar-benar ingin disempurnakan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, engkau harus menaati seluruh pekerjaan Tuhan tanpa menyuarakan satu kata keluhan pun, tanpa berani menilai atau menghakimi pekerjaan Tuhan. Inilah persyaratan minimum untuk dapat disempurnakan Tuhan. Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh orang-orang yang berupaya untuk dapat disempurnakan Tuhan adalah ini. Lakukanlah segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Apa artinya melakukan segala sesuatu dengan hati yang mengasihi Tuhan? Artinya, segala tindakan dan perilakumu layak ditunjukkan ke hadapan Tuhan. Karena niatmu benar, entah tindakanmu benar atau salah, engkau tidak takut menunjukkannya kepada Tuhan atau kepada saudara dan saudarimu. Engkau berani berikrar di hadapan Tuhan. Setiap niat, pemikiran, dan gagasanmu layak diuji di hadirat Tuhan.
Jika engkau melakukan dan memasuki dengan cara ini, maka kemajuan hidupmu akan melesat cepat. Karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus beriman dalam semua firman Tuhan dan dalam semua pekerjaannya. Dengan kata lain, karena engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus menaatinya. Jika engkau tidak dapat melakukan hal ini, dapat dipertanyakan apakah engkau percaya kepada Tuhan. Jika engkau sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, tetapi belum pernah menaatinya atau menerima semua perkataannya, tetapi engkau malah meminta Tuhan untuk tunduk kepadamu dan bertindak sesuai dengan gagasan-gagasanmu, maka engkau adalah orang yang paling pemberontak dan engkau bukan orang percaya. Bagaimana orang seperti ini dapat menaati pekerjaan dan perkataan Tuhan yang tidak selaras dengan gagasan-gagasan manusia? Orang yang paling pemberontak adalah orang yang secara sengaja menentang dan menolak Tuhan. Dialah musuh Tuhan dan sang antikristus. Orang seperti itu selalu menunjukkan sikap bermusuhan terhadap pekerjaan Tuhan yang baru, tidak pernah memperlihatkan sedikit niat pun untuk tunduk, dan tidak pernah senang menunjukkan sikap tunduk atau merendahkan dirinya. Dia meninggikan dirinya di hadapan orang lain dan tidak pernah memperlihatkan sikap tunduk terhadap siapapun. Di hadapan Tuhan, dia menganggap dirinya yang paling fasih dalam mengkhotbahkan firman dan yang paling terampil dalam membentuk orang lain. Dia tidak pernah melepaskan kekayaan yang dimilikinya, tetapi memperlakukannya sebagai pusaka keluarga untuk dipuja, sebagai bahan khotbah kepada orang lain, dan menggunakannya untuk menguliahi orang-orang bodoh yang mengidolakannya. Memang ada beberapa orang seperti ini di gereja. Dapat dikatakan mereka ini pahlawan-pahlawan degil dari generasi ke generasi berkelana di rumah Tuhan. Mereka menganggap mengkhotbahkan firman atau doktrin sebagai tugas tertinggi mereka. Tahun demi tahun dan dari generasi ke generasi, mereka terus menekankan tugas mereka yang sakral dan tak bisa diganggu-gugat. Tidak ada orang yang berani menyentuh mereka, dan tak seorang pun berani menegur mereka secara terbuka. Mereka menjadi raja-raja di rumah Tuhan, begitu merajalela mereka menindas orang lain dari masa ke masa. Gerombolan setan ini bekerja sama untuk menghancurkan pekerjaanku. Mana mungkin kubiarkan setan-setan hidup ini ada di depan mataku? Orang-orang yang hanya setengah taat pun tidak dapat berjalan sampai akhir, apalagi penindas-penindas ini yang tidak punya ketaatan sama sekali dalam hati mereka. Pekerjaan Tuhan tidak mudah diraih oleh manusia. Bahkan, sekalipun manusia menggunakan seluruh kekuatannya, ia hanya akan bisa meraih satu bagian saja dan mencapai kesempurnaan di akhirnya. Lalu, bagaimana dengan anak-anak penghulu malaikat yang berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan? Bukankah harapan mereka bahkan lebih kecil lagi untuk diambil Tuhan menjadi miliknya? Tujuan pekerjaan penaklukanku bukan semata-mata untuk menaklukkan, tetapi menaklukkan untuk mengungkapkan kebenaran dan kefasikan, untuk mendapatkan dasar untuk hukuman manusia, untuk menghukum orang fasik, dan terlebih lagi menaklukkan untuk menyempurnakan orang-orang yang rela untuk taat. Pada akhirnya, semua orang akan dipisahkan berdasarkan jenisnya, dan pikiran serta gagasan semua orang yang disempurnakan
akan dipenuhi dengan ketaatan. Inilah pekerjaan yang akan diselesaikan pada akhirnya. Akan tetapi, orang-orang yang penuh dengan jalan-jalan pemberontakan akan dihukum, dikirim untuk dibakar dalam api, dan menjadi sasaran kutuk yang abadi. Ketika saat itu tiba, pahlawan-pahlawan besar dan degil masa lalu itu akan menjadi pengecut-pengecut lemah dan tak berdaya yang paling rendah dan paling dijauhi. Hanya perkara inilah yang dapat melukiskan setiap aspek kebenaran Tuhan dan mengungkapkan wataknya yang tidak membiarkan pelanggaran apapun dari manusia. Hanya perkara inilah yang dapat menenangkan kebencian di hatiku. Tidakkah engkau semua setuju bahwa hal ini benar-benar masuk akal? Tidak semua orang yang mengalami pekerjaan Roh Kudus dapat memperoleh kehidupan, dan tidak semua orang dalam aliran ini dapat memperoleh kehidupan. Kehidupan bukanlah milik bersama yang dimiliki seluruh umat manusia, dan perubahan watak sama sekali bukan sesuatu yang mudah dicapai. Ketertundukan pada pekerjaan Tuhan harus nyata dan harus dihidupi. Ketertundukan yang dangkal tidak akan mendapat perkenanan Tuhan, dan menaati firman Tuhan hanya pada aspek-aspek yang dangkal tanpa mengupayakan perubahan watak seseorang tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan dan ketertundukan pada pekerjaan Tuhan adalah hal yang sama. Orang yang hanya tunduk kepada Tuhan, tetapi tidak tunduk pada pekerjaannya tidak bisa dianggap taat, apalagi orang-orang yang tidak benar-benar tunduk, hanya kepura-puraan lahiriah belaka. Semua orang yang benar-benar tunduk kepada Tuhan dapat mengambil manfaat dari pekerjaan ini dan meraih pengertian akan watak dan pekerjaan Tuhan. Hanya orang-orang seperti inilah yang benar-benar tunduk kepada Tuhan. Orang-orang seperti ini dapat memperoleh pengetahuan baru dari pekerjaan yang baru dan mengalami perubahan baru dari pekerjaan baru itu. Hanya orang-orang seperti ini yang mendapat perkenanan Tuhan. Hanya jenis manusia seperti inilah orang yang disempurnakan, yakni orang yang telah mengalami perubahan watak. Orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan adalah orang-orang yang dengan gembira tunduk kepada Tuhan dan juga pada firman dan pekerjaannya. Hanya jenis manusia seperti inilah yang berada di jalur yang benar. Hanya jenis manusia seperti inilah yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Adapun orang-orang yang hanya dengan mulut mengaku bahwa mereka beriman kepada Tuhan, tetapi sebenarnya mengutuknya, mereka adalah orang-orang yang menopeng diri mereka sendiri, yang membawa racun ular, orang-orang yang paling pengkhianat. Cepat atau lambat, orang-orang dursila ini akan dirobek topengnya. Bukankah pekerjaan itu yang sedang dilakukan saat ini? Orang fasik akan selalu fasik dan tak akan lolos dari hari hukuman. Orang baik akan selalu baik dan akan dinyatakan ketika pekerjaan itu selesai. Tidak satu orang fasik pun akan dianggap benar, dan tidak satu orang benar pun akan dianggap fasik. Akankah kubiarkan seorang manusia didakwa dengan keliru? Saat hidupmu bertumbuh, engkau harus selalu memiliki jalan masuk yang baru, serta pemahaman yang baru dan lebih tinggi, yang semakin dalam di setiap tahap. Inilah perkara yang harus dimasuki seluruh umat manusia. Melalui bersekutu, mendengarkan pesan atau membaca firman Tuhan, atau menangani suatu masalah,
engkau akan mendapatkan pemahaman baru dan pencerahan baru. Selain itu, engkau tidak hidup menurut aturan-aturan yang lama dan masa yang lampau. Engkau selalu hidup dalam terang yang baru dan tidak menyimpang dari perkataan Tuhan. Inilah yang dikatakan masuk ke dalam jalur yang benar. Sekedar membayar harga di tingkat yang dangkal tidak akan cukup. Hari demi hari, perkataan Tuhan memasuki alam yang lebih tinggi dan hal-hal baru muncul setiap hari. Perlu juga bagi manusia untuk membuat jalan masuk yang baru setiap hari. Saat Tuhan berucap, Ia membuat semua yang diucapkannya terwujud. Jika engkau tidak dapat mengikuti, engkau akan tertinggal. Doa-doamu harus menembus lebih dalam. Engkau harus lebih banyak makan dan minum firman Tuhan, memperdalam penyingkapan yang engkau terima, dan mengurangi hal-hal yang negatif. Engkau juga harus menguatkan penilaianmu, supaya engkau bisa mendapat pemahaman dalam berbagai perkara dan melalui pemahaman di dalam roh, mendapat pemahaman mengenai hal-hal yang lahiriah dan menangkap inti setiap masalah. Jika engkau tidak diperlengkapi dengan hal-hal ini, bagaimana engkau bisa memimpin gereja? Jika engkau hanya berbicara mengenai ajaran-ajaran dan doktrin tertulis, tanpa kenyataan dan tanpa cara melakukannya, engkau hanya akan bisa lolos sebentar saja. Perkataanmu mungkin dapat sedikit diterima bila engkau berbicara dengan orang percaya baru. Tetapi tak lama kemudian, setelah orang percaya baru itu mendapat pengalaman nyata, engkau tidak akan dapat lagi membekali mereka. Lalu, bagaimana engkau bisa cocok untuk dipakai Tuhan? Tanpa pencerahan baru, engkau tidak dapat bekerja. Orang-orang yang tidak mengalami pencerahan baru adalah orang-orang yang tidak tahu cara mengalami, dan orang seperti ini tidak pernah mendapat pengetahuan baru atau pengalaman baru. Dalam hal membekali kehidupan, mereka tak akan pernah bisa melakukan fungsinya. Mereka juga tidak akan pernah cocok untuk dipakai Tuhan. Manusia semacam ini tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Sebenarnya, manusia semacam ini sama sekali tidak bisa melakukan fungsinya dalam pekerjaan dan sama sekali tidak berguna. Mereka bukan hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi malah memberikan banyak tekanan yang tidak perlu pada gereja. Aku nasihatkan orang-orang tua yang dipuja ini untuk segera meninggalkan gereja sehingga orang-orang tak perlu lagi memandangmu. Orang-orang semacam ini tidak memiliki pengertian mengenai pekerjaan yang baru, tetapi dipenuhi dengan berbagai gagasan yang tak habis-habisnya. Mereka tidak melakukan fungsi apapun di gereja. Sebaliknya, mereka membuat kerusakan dan menyebarkan hal-hal yang negatif kemana-mana, bahkan sampai melakukan segala macam pelanggaran dan gangguan di gereja, dan akhirnya mendorong orang-orang yang kurang arif ke dalam kebingungan dan kekalutan. Setan-setan hidup ini, roh-roh jahat ini, harus segera meninggalkan gereja. Jika tidak, gereja akan menjadi sengsara karenamu. Engkau mungkin tidak takut akan pekerjaan hari ini, tetapi tidakkah engkau takut akan hukuman yang benar di hari esok? Ada banyak orang di gereja yang adalah benalu. Begitu pula ada banyak serigala yang berusaha mengacaukan pekerjaan Tuhan yang berjalan baik. Semua ini setan-setan yang dikirim oleh si iblis, serigala-serigala jahat yang berusaha menelan domba-domba yang tak bersalah.
Jika orang-orang seperti ini tidak disingkirkan, mereka menjadi parasit di gereja dan ngengat-ngengat yang menggerogoti persembahan. Belatung-belatung yang keji, bebal, rendah, dan menjijikkan ini suatu hari nanti akan dihukum.